Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 kelas akuntansi A2 yang beranggotakan saya sendiri, Desi Purnama Putri dengan NIM 1810102175, kemudian Rela Anik Marwanti 1810102188, kemudian Muhammad Alwi Asnan NIM 1810102191, kemudian Gus Hanifah Nuranisya 1810102194. Kelompok kami akan mempresentasikan mengenai perencanaan dan pengendalian manajerial. Langsung saja, perencanaan itu apa sih? Perencanaan yaitu merupakan proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi atau perusahaan. Lalu, pengendalian adalah semua usaha perusahaan yang mencakup metode, prosedur, dan strategi perusahaan yang mengacu pada efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan agar dipatuhinya kebijakan manajemen serta tercapainya tujuan perusahaan atau organisasi. Kemudian, manfaat perencanaan dan pengendalian manajerial atau manajemen, yaitu yang pertama, membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. 2. Memungkinkan manajer memahami keseluruhan mengenai kegiatan operasi. 3. Pemilihan berbagai alternatif terbaik, standar pelaksanaan dan pengawasan. 5. Menghemat pemanfaatan sumber daya. 6. Alat mempermudah dalam berkoordinasi dengan pihak terkait. Yang terakhir, 7. Membantu tujuan agar tercapai dengan baik. Lalu, hambatan dalam sistem perencanaan pengendalian, yaitu pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan dan pengendalian terlalu banyak pada kontribusi nyata, perencanaan cenderung menunda-nunda, dan perencanaan dan pengendalian terkadang terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif dan berinovasi. Selanjutnya, bagaimana sih cara mengatasinya? Yang pertama, pemahaman maksud, tujuan, dan rencana adalah salah satu cara terbaik untuk memperlancar penetapan tujuan dan proses pengendalian. Yang kedua, perlu ditingkatannya komunikasi dan partisipasi antara manajer dan karyawan. Yang ketiga, sistem pengarahan yang harus selalu efektif. Selanjutnya, penentuan model usaha merupakan gambaran besar dan terdiri dari formulasi, pelaksanaan, dan evaluasi rencana bisnis jangka panjang suatu perusahaan. Hal ini mencakup 4 dimensi, yaitu yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor utama yang relevan terhadap kemajuan perusahaan di masa depan. Yang kedua, merumuskan teknik yang memadai untuk meramalkan perkembangan masa depan dan menganalisis kemampuan perusahaan untuk menyesuaikan diri atau memanfaatkan perkembangan tersebut. Yang ketiga, mengembangkan sumber-sumber data untuk mendukung pilihan-pilihan strategis. Yang keempat, mentranslasikan pilihan-pilihan tertentu menjadi serangkaian tindakan yang spesifik. Perencanaan penganggaran modal. Yang pertama, keputusan untuk melakukan investasi luar negeri merupakan elemen yang sangat penting dalam strategi global sebuah perusahaan multinasional. Dan yang terakhir, dalam lingkungan internasional, perencanaan investasi tidak mudah. Perbedaan dalam hukum pajak, sistem akuntansi, laju inflasi, risiko nasional, kerangka mata uang, segmentasi pasar, pembatasan dalam pengalihan laba ditahan, dan perbedaan dalam bahasa dan budaya menambah unsur-unsur kerumitan yang jarang ditemui dalam lingkungan domestik. Pengukuran hasil terduga. Penerimaan terduga adalah berdasarkan proyeksi penjualan dan pengalaman transipasi. Kompleksitas tambah harus diperhitungkan dengan meliputi arus kas proyek versus arus kas perubahan induk. Arus kas perubahan induk meningkatkan keuangan, tunjangan keuangan, dan yang terakhir risiko politis. Oke, selanjutnya yaitu biaya modal multinasional.
Tingkat patokan atau hurdle rate berkaitan dengan proporsi utang dan ekuitas dalam struktur keuangan perusahaan sebagai berikut. KA sama dengan KE, E per S ditambah KI 1 dikurang T D per S. Biaya modal ekuitas dapat dihitung dengan beberapa cara. Satu metode yang populer menggabungkan ekspektasi pengembalian dividen dengan ekspektasi tingkat pertumbuhan dividen dengan mengasumsikan DVI, yaitu ekspektasi dividen per lembar saham pada akhir periode. PO yaitu harga pasar kini saham pada awal periode, dan G ekspektasi tingkat pertumbuhan dalam dividen. Biaya ekuitas yang dihitung sebagai berikut. KE sama dengan DVI per PO ditambah G. Selanjutnya yaitu sistem informasi manajerial. Keberhasilan 3 strategi teknologi informasi global yang dicapai tergantung pada kesesuaian rancangan sistem dengan strategi perusahaan. 1. Penyebaran rendah dengan sentralisasi yang tinggi. 2. Penyebaran tinggi dengan sentralisasi yang rendah. Dan yang terakhir, penyebaran tinggi dengan sentralisasi yang tinggi. Selanjutnya yaitu permasalahan informasi. Akuntan manajemen mempersiapkan sejumlah informasi untuk manajemen perusahaan, mulai dari pengumpulan data hingga laporan likuiditas dan ramalan operasional berupa berbagai jenis pengeluaran beban yang harus menentukan periode waktu yang relevan untuk laporan, tingkat akurasi yang diperlukan, frekuensi pelaporan dan biaya serta manfaat penyusutan dan penyampaian tepat waktu, serta faktor lingkungan yang mempengaruhi penggunaan informasi yang dihasilkan secara translasi. Selanjutnya, masalah pengendalian keuangan. Sebuah pernyataan tentang strategi dan sistem informasi yang telah diputuskan. Pergantian perhatian pada area yang sama pentingnya dalam pengendalian keuangan dan evaluasi kinerja. Pertimbangan ini sangat penting karena mereka membuat para manajer untuk 1. Melaksanakan strategi keuangan global NME. Yang kedua, mengevaluasi tingkatan di mana strategi yang dipilih berperan dalam meraih target perusahaan. Dan yang ketiga, memotivasi manajemen dan pegawai untuk meraih target finansial perusahaan seefektif dan seefisien mungkin. Selanjutnya yaitu sistem pengendalian multinasional versus domestik. Sejumlah studi menunjukkan bahwa sistem yang digunakan banyak perusahaan multinasional untuk mengendalikan operasi luar negerinya dalam banyak hal sama dengan yang digunakan secara domestik. David Hawkins menawarkan 4 alasan dasar untuk hal ini. Yang pertama, pertimbangan kontrol keuangan jarang sekali merupakan sesuatu yang penting dalam tahap-tahap awal pendirian operasi luar negeri. Yang kedua, umumnya lebih murah untuk menggunakan sistem domestik daripada harus membuat dari awal keseluruhan sistem yang direncanakan untuk operasi luar negeri. Yang ketiga, untuk menyederhanakan penyusunan dan analisis laporan keuangan konsolidasi. Dan yang keempat, mantan eksekusi domestik yang bekerja pada operasi luar negeri dan perusahaan, mereka akan lebih nyaman jika mereka dapat terus menggunakan sebanyak mungkin sistem pengendalian domestik, umumnya karena mencapai tingkat manajemen tertinggi dengan menguasai sistem domestik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Penganggaran operasional. Kinerja keuangan suatu operasi luar negeri dapat diukur dalam mata uang lokal, mata uang negara asal, atau kedua-duanya. Mata uang yang digunakan dapat memiliki pengaruh yang signifikan pada saat menilai kinerja suatu unit luar negeri dan manajernya. 3 kurs yang mungkin dapat digunakan ketika menyusun draft anggaran operasional pada awal periode. 1. Kurs spot yang berlaku ketika anggaran disusun. 2.
suatu kurs yang diperkirakan akan berlaku pada akhir periode anggaran atau kurs proyeksi. 3. Kurs pada akhir periode jika anggaran disesuaikan jika kurs berubah, atau dalam kata lain kurs penutupan. Penetapan biaya strategis. Perbedaan utama antara konsep pembiayaan Kaizen dengan standar. Jika konsep biaya standar, pengendalian biaya, maka konsep biaya Kaizen, pengurangan biaya. Jika konsep biaya standar berdasarkan pada kondisi yang ada, maka konsep biaya Kaizen berdasarkan pada peningkatan produksi yang berhubungan. Jika konsep biaya standar sasarannya yaitu seragam dengan performa standar, untuk konsep biaya Kaizen sasarannya mencapai target pengurangan biaya. Kemudian untuk konsep biaya standar, ketentuan standarnya ditetapkan tiap tahun. Untuk konsep biaya Kaizen, pengurangan biaya ditetapkan per bulan. Pada konsep biaya standar, analisis varian berdasarkan atas aktual versus standar. Untuk konsep biaya Kaizen, menginvestigasi ketika target biaya tidak tercapai. Yang terakhir, pada konsep biaya standar, menginvestigasi ketika standar tidak tercapai. Sedangkan pada konsep biaya Kaizen, analisis varian berdasarkan pada pengurangan biaya tetap. Evaluasi performa usaha luar negeri, yaitu penilaian performa, pada intinya adalah inti dari sebuah sistem pengendalian afektif. Sistem evaluasi performa tepat guna mengizinkan Dewan Manajemen untuk memastikan perilaku manajerial konsisten dengan strategi prioritas, menilai profitabilitas dari usaha yang ada, wilayah yang tidak bekerja sesuai rencana, mengalokasikan sumber-sumber bagi perusahaan secara produktif, dan yang terakhir mengevaluasi performa manajerial. 7 peringatan yang menjadi pedoman yang berguna dalam menilai hasil usaha luar negeri. 1. Cabang perusahaan luar negeri tidak bisa dinilai sebagai pusat keuntungan independen ketika mereka adalah komponen sistem multinasional. 2. Kriteria laba modal perusahaan besar harus didukung oleh ukuran performa yang dikaitkan secara spesifik dengan objektif dan lingkungan dari setiap unit usaha luar negeri. 3. Target yang jelas dapat memperhitungkan lingkungan masing-masing internal dan eksternal cabang perusahaan harus disatukan dengan anggaran performa. 4. Performa cabang perusahaan harus dinilai dalam hal penyimpangan dari semua objektif ini, alasan penyimpangan, dan respons manajerial untuk perkembangan yang tak terduga. 5. Manajer cabang perusahaan tidak bertanggung jawab untuk hasil di luar kendali di dalam dan luar negeri. 6. Manajer cabang perusahaan yang diukur performanya harus berperan penuh dalam menyusun target-target di mana mereka akan dinilai. 7. Pengukuran performa ganda, finansial dan non-finansial harus digunakan dalam menilai usaha luar negeri. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, bisa ditulis dan didiskusikan di forum diskusi. Terima kasih. Sekian dari kelompok 11 kelas akuntansi A2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.